Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masuk lagi ke materi Al-Qur'an hadis. Materinya tentang hadis amal soleh, hadis tentang amal soleh. Di mana pada materi sebelumnya kita telah belajar surah Al-Bayyinah. Ya, tugasnya menghafal dan dituliskan. Nah, tentang hadis amal soleh ini sedikit saya menjelaskan ya. Setelah itu nanti akan dicatat. Ya, dari hadis berikut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata banu Adama inqata'a amaluhu illa min zalasin. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga, yaitu yang pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya atau doa anak soleh. Ya, yang pertama saya jelaskan dulu tentang sedekah jariah. Ini termasuk amal soleh ya, sedekah jariah. Apabila manusia meninggal maka terputuslah dengan dunianya. Semua dengan dunia akan terputus, tidak ada lagi. Tidak ada lagi walaupun kita berbuat baik, itu sudah tidak ada lagi yang dinilai. Tidak ada lagi ya, terputus dengan orang tua, anak, saudara, harta benda yang kita miliki, semuanya terputus. Jadi orang yang sudah meninggal terputus hubungannya dengan alam dan kehidupan dunia. Apa yang kita bawa? Apa yang dibawa orang setelah meninggal dunia? Yang dibawa adalah amal perbuatannya. Amal perbuatan di dunia yang baik akan dibalas dengan kebaikan berupa pahala. Sebaliknya amal perbuatan jahat akan dibalas dengan kejahatan berupa siksa. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ini dalam surah Al-Isra ayat 7. Namun demikian ada 3 amal perbuatan yang akan selalu berhubungan dengan yang telah meninggal dunia. Ya, jadi kalau kita meninggal dunia semua amal-amal kita akan terputus kecuali ada 3. Yang pertama yaitu sedekah jariah. Yang mana yang dinamakan sedekah jariah? Yaitu memberikan harta benda dengan ikhlas. Ya, jadi ikhlas. Kita memberikan harta benda kita dengan ikhlas. Ya, atau tenaga kita dengan ikhlas. Semata-mata karena Allah untuk kepentingan hal-hal yang dimanfaatkan secara terus-menerus. Ya, contohnya apa? Mewakafkan tanah bagi orang yang punya harta tanah. Mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid dan madrasah, memberikan sumbangan pembangunan masjid, madrasah, panti asuhan, musola dan sebagainya. Ya. Jadi sedekah yang kita berikan kepada misalnya sekolah, ya sekolah-sekolah pesantren, masjid, ya. Nah, jika masjid dan sekolah itu digunakan, maka amal perbuatan kita itu, amal kita akan selalu mengalir walaupun kita sudah meninggal. Ya, itulah fungsi dari amal jariah. Sama dengan profesi guru, profesi kesehatan. Ya, profesi guru mengajarkan anak-anak dari yang tidak tahu menjadi tahu. Dan jika anak itu menggunakannya dengan baik ilmunya, maka selama dia menggunakan itu, maka amal itu akan selalu didapatkan oleh guru yang telah mengajarkannya, walaupun dia sudah meninggal. Nah, itu fungsinya dari sedekah jariah. Jadi mari kita sama-sama mengejar sedekah jariah atau amal jariah. Selanjutnya, yang kedua
ilmu yang dimanfaatkan. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ya, jangan kita menuntut ilmu malah ilmunya nanti digunakan kepada yang salah. Nah, itu tidak akan menjadi amal jariah. Ya, yang sudah saya bilang tadi ya, seorang guru itu ilmu yang dimanfaatkan, mengajarkan ilmunya lagi, terus orang itu menggunakan ilmu kita. Orang itu secara terus-menerus menggunakan dan mengajarkan lagi kepada yang lain, maka itu akan menjadi ladang pahala bagi kita, ladang amal jariah. Walaupun kita meninggal, amal kita terus berdatangan. Kita akan merasa senang jika kita duduk di surga nanti kita, alhamdulillah. Itu selalu yang kita ucapkan, alhamdulillah, alhamdulillah telah bermanfaat ilmu saya. Lain halnya orang yang hanya mengamalkan ilmunya untuk diri sendiri, ia akan mendapatkan pahala dari ilmu yang diamalkan, tetapi akan terputus jika ia meninggal dunia. Ya, selanjutnya anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, ini walaupun kita meninggal, jika kita memiliki anak atau anak orang tua kita yang meninggal, kita menjadi anak yang soleh, insya Allah apa yang kita minta selalu, doa-doa yang kita minta kepada Allah akan selalu sampai kepada orang tua kita. Kita juga seperti itu. Ya, semoga saya juga seperti itu, mempunyai anak-anak yang soleh. Siswa-siswa saya juga jika menjadi anak-anak yang soleh, mendoakan saya, mendoakan gurunya, mendoakan orang tuanya, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, doa anak soleh kepada orang tua adalah Rabbi gufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhanku, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan kasihilah keduanya seperti mereka memelihara aku sewaktu masih kecil. Ya, alhamdulillah. Ini ada juga Rasulullah bersabda, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridaan Allah tergantung keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan orang tua. Ya anak-anakku sekalian, ya mungkin ini sedikit penjelasan ya, mohon diperhatikan sebab ini nanti akan masuk ke ulangan atau tes-tes formatif selanjutnya, insya Allah. Ya, saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.